bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para suster, opa oma, bapak ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini lewat kedua bacaan suci yang baru saja kita dengar tadi, Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada masing-masing kita yang setia merayakan Ekaristi Kudus, juga setia berdoa dan berdevosi kepada Bunda Maria untuk melakukan kasih, perbuatan baik kepada sesama yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Oleh karena itu, berhadapan dengan peristiwa kenyataan yang membuat kita untuk melakukan sesuatu, kita harus segera melakukannya. Jangan sampai kita menunda. Karena sebagaimana dikatakan Rasul Paulus dalam bacaan pertama tadi, salah satu karakter manusiawi kita adalah mudah berubah-ubah. Bisa saja detik ini kita ada niat untuk membantu, tetapi 5 menit kemudian ada perubahan untuk tidak melakukan kasih kepada sesama. Maka sebagaimana dicontohkan oleh orang Samaria dalam Injil tadi,
ketika ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, segera melakukan. Jangan sampai kita menunda. Oleh karena itu mari kita berjuang, semoga dengan berpedoman pada kedua bacaan suci hari ini semakin memampukan kita untuk berbuat baik kepada sesama yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita.